Wahai para pecinta film dan pecandu pancing dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Dan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul, Snake Eyes, G.I. Joe Origin. Film ini rilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Robert Schwenke dan dibintangi oleh Henry Golding, Andrew Koji, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah, Takehiro Hira dan artis ternama lainnya. Film ini akan berfokus kepada seorang anak laki-laki bernama Snake Eyes. Ia adalah yatim piatu yang berusaha mencari kesempatan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di sebuah arena pertarungan bawah tanah Los Angeles ia ditemui oleh seseorang bernama Kenta. Kenta menawarkannya pekerjaan dan berjanji akan membantu mencarikan pembunuh ayahnya jika Snake Eyes mau bekerja untuknya. Mendengar hal itu akhirnya Snake Eyes setuju. Kemudian besok harinya Snake Eyes datang ke sebuah dermaga dan mulai bekerja. Ia bekerja sebagai pengemasan senjata yang akan dikirim ke Jepang secara ilegal. Dan ini adalah Tommy sepupunya Kenta, ia belum terlalu mengenal Snake Eyes tetapi ia memanggil Snake Eyes dengan panggilan pria amis. Saat itu Tommy datang menemui Snake Eyes dan mengajaknya untuk ikut berkumpul mengikuti rapat atas perintah bos. Namun sesampai di pertemuan tiba-tiba Tommy dibekuk dan dinyatakan bersalah sebagai mata-mata yang telah berkhianat kepada Yakuza. Dikala itu Kenta muncul dan meminta Snake Eyes untuk segera membunuh Tommy sebagai ujian kesetiaannya kepada Yakuza. Snake Eyes tidak kuasa jika harus membunuh Tommy kemudian ia dengan sengaja menembakkan senjatanya ke arah lain. Dan singkat cerita setelah itu terjadilah baku hantam antara geng Yakuza melawan Tommy beserta Snake Eyes. Berkat kerjasama yang apik maka dengan mudah Snake Eyes dan Tommy mengalahkan semua pasukan Yakuza tersebut. Tetapi sayangnya saat mereka hendak pergi dengan menaiki sebuah bus tiba-tiba Tommy kembali berlari ke arah Kenta dan bertarung melawannya, sementara pasukan geng Yakuza semakin banyak berdatangan sehingga Snake Eyes terpaksa ikut membantu. Mereka kemudian mendapatkan perlawanan tanpa ampun dari geng Yakuza yang memberikan serangan demi serangan dan akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah mobil sehingga Snake Eyes terluka. Beruntung pada saat itu tiba-tiba polisi datang dan hal itu dapat menghentikan serangan pasukan Yakuza. Tommy dan Snake Eyes tiba-tiba sudah berada di sebuah pesawat. Tommy sengaja membawa Snake Eyes ke rumahnya di Jepang. Sesampai di Jepang Tommy memperkenalkan Snake Eyes kepada Akiko dan neneknya yang bernama Sen. Sen adalah pemimpin klan Arashikage sebuah klan ninja kuno terbaik di Jepang. Kala itu Tommy meminta Sen agar mau menerima Snake Eyes sebagai anggota baru di klan mereka. Sen setuju namun dengan beberapa syarat yaitu Snake Eyes harus melalui 3 ujian dari klan mereka, jika Snake Eyes berhasil lulus maka bisa langsung bergabung menjadi anggota klan Arashikage. Singkat cerita sebelum ujian dimulai, Snake Eyes diperkenalkan terlebih dahulu dengan 2 orang guru terbaik mereka yaitu Grandmaster dan Blind Master. Pada ujian pertama yang diikuti adalah tentang bagaimana menguasai diri dan mengalahkan ego, di mana Grandmaster dan Snake Eyes saat itu sama-sama memegang sebuah mangkok berisi air, sementara tantangannya adalah Snake Eyes harus bisa mengambil mangkok Grandmaster tanpa harus menjatuhkan dan menumpahkan air di dalam mangkok tersebut sedikitpun.
Setelah beberapa kali percobaan Snake Eyes tetap gagal, namun pada kesempatan terakhirnya ia mampu mengalahkan egonya dan berhasil mendapatkan mangkok sang master secara baik-baik tanpa harus menumpahkan air di dalam mangkok tersebut. Selesai ujian pertama kemudian Snake Eyes diam-diam pergi menemui Kenta. Di sini diketahui bahwa semua yang terjadi sebelumnya saat di dermaga dan penyelamatan Tommy dari pembunuhan dan serangan geng Yakuza hanyalah strategi dan siasat semata, yang sengaja dibuat oleh Kenta agar Tommy percaya terhadap Snake Eyes. Snake Eyes ternyata sengaja disusupkan ke dalam Clay Arashikage agar dapat mencari tahu keberadaan permata matahari, kemudian mengambilnya dan memberikannya kepada Kenta. Jika Snake Eyes berhasil maka sebagai hadiahnya dia akan dipertemukan dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Keesokan harinya Snake Eyes ditemui oleh Tommy yang kemudian memberinya sebuah pedang sebagai hadiah karena telah melewati ujian pertama. Kemudian Tommy menceritakan bahwa klannya berusaha melindungi permata matahari dari generasi ke generasi dan pelan-pelan membocorkan jalan akses menuju tempat permata matahari tersebut disimpan. Pada malam harinya, Snake Eyes mulai mencari cara dan mensurvei keadaan sekitar akses menuju permata tersebut, namun kala itu ia dipergoki oleh Akiko yang membuatnya salah tingkah. Esok harinya Akiko dan Snake Eyes melakukan sedikit pemanasan dengan memainkan beberapa jurus menggunakan pedang, namun kegiatan itu terhenti saat Tommy memanggil Akiko dan memberitahukan bahwa Kenta sudah berada di Jepang. Pada malam harinya Tommy dan Akiko mendatangi kediaman Kenta bertujuan akan menyita senjata-senjata yang akan diperdagangkan Kenta di Jepang. Sebagai klan ninja terbaik di Jepang mereka bertanggung jawab atas keamanan negara dari pihak luar. Malam itu Tommy dan Akiko yang dibantu oleh Snake Eyes berhasil membunuh beberapa orang anak buah Kenta, namun saat melawan Kenta terlihat Tommy masih kewalahan. Beruntung Kenta saat itu tiba-tiba memilih untuk pergi meninggalkan arena pertarungan. Sementara Snake Eyes berhasil mengamankan beberapa senjata ilegal milik Kenta, walaupun di sini sangat terlihat jelas bahwa Snake Eyes bekerja sama dengan Kenta, namun Tommy dan Akiko tidak menyadarinya. Tommy kemudian menghubungi seorang wanita bernama Scarlet. Diketahui bahwa Scarlet adalah unit kontra-teroris global yang ahli. Tommy meminta bantuan keamanan klannya dari incaran Kenta. Saat itu Scarlet menerangkan bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Baroness yang bekerja sama dengan Kenta juga tengah berada di Jepang. Cobra adalah merupakan sebuah jaringan teroris dan pembuat kekacauan lainnya di Jepang. Mengetahui hal itu kemudian Snake Eyes buru-buru pergi dengan maksud ingin bertemu Kenta, namun ia sengaja dibuntuti oleh Akiko yang sudah dari lama mencurigainya. Beruntung saat hendak sampai di kediaman Kenta Snake Eyes bisa bersembunyi dan akhirnya lolos dari kejaran Akiko. Kemudian Snake Eyes berhasil sampai di markas Kenta yang mana di sana ia sudah ditunggu oleh Baroness dan juga Kenta. Snake Eyes menyatakan tidak akan bekerja sama dengan Kenta jika untuk membantu kelancaran misi dari jaringan teroris. Namun kala itu Baroness dan Kenta dapat meyakinkan Snake Eyes dengan alasan akan saling menguntungkan antara mereka, di mana Snake Eyes akan menemukan pembunuh ayahnya dan Baroness mendapatkan mutiara mataharinya, sedangkan Kenta akan dapat menguasai Clay Arashikage. Diketahui bahwa Arashikage adalah tempat Kenta tumbuh dari kecil bersama Tommy hanya saja karena keserakahan akhirnya Kenta berniat akan membunuh Tommy. Namun niatnya diketahui oleh Sen sebagai pemimpin Clay saat itu, lalu Sen mengusir Kenta dari Clay mereka. Besok malamnya Snake Eyes mengikuti ujian kedua untuk dapat bergabung menjadi anggota Clay Arashikage. Ketika itu Blind Master memuji Snake Eyes dengan memberikan sebuah cahaya, lalu meminta Snake Eyes untuk mengikuti cahaya tersebut yang kemudian membawa Snake ke mimpi buruk pada masa lalunya. Ketika itu ia kembali ke kejadian beberapa tahun yang lalu saat ia menyaksikan kematian ayahnya. Saat tersadar Blind Master menjelaskan bahwa ujian yang baru saja dilewati Snake Eyes adalah untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Singkat cerita pada malam hari berikutnya Akiko mencari-cari keberadaan Snake Eyes sampai ke kamarnya, namun Snake Eyes tidak ditemukan. Tak lama Snake Eyes kemudian tiba-tiba muncul dari kamar mandi. Akiko menyatakan kecurigaannya namun Snake Eyes kemudian berhasil mengambil hati Akiko.
Ia menceritakan kejadian pada masa lalunya yang kelam dan mengatakan bahwa ayahnya mati terbunuh oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia sekarang hanya tinggal sebatang kara tanpa ada rumah dan keluarga. Selama berada di Clay Arashikage ia merasakan memiliki semuanya, punya teman, saudara dan rumah. Maka harapannya sekarang adalah berhasil melalui ujian ketiga agar dapat selamanya diterima sebagai anggota Clay Arashikage. Mendengar hal itu kemudian Akiko luluh dan juga berharap agar Snake Eyes dapat menyelesaikan ujiannya. Akiko berpesan jika Snake Eyes ingin lulus pada ujian ketiganya maka ia harus mampu mengosongkan hatinya. Keesokan harinya tibalah saatnya Snake Eyes mengikuti ujian ketiga. Snake Eyes diminta untuk dapat meyakinkan dirinya untuk mengikuti ujian ketiga. Seandainya dia dalam keraguan maka sebaiknya mundur. Sebab, jika kalau ujian sudah dimulai maka tidak dapat lagi untuk dihentikan. Snake Eyes merasa dirinya sudah sangat yakin lalu mulai memasuki sebuah ruangan di bawah tanah dan tiba-tiba keluar 3 ekor ular raksasa yang siap melahap tubuhnya. Snake Eyes mulai panik dan tak dapat mengontrol dirinya melihat bahaya yang akan ia hadapi. Akiko terus berharap agar Snake Eyes mampu mengatasi kesulitan dan juga mengosongkan hatinya. Diketahui bahwa pada ujian yang ketiga ini adalah ujian kejernihan hati, ular-ular raksasa itu tidak akan menyerang orang yang hatinya suci dan jernih. Ternyata ketika itu ular-ular raksasa itu mulai menyerang Snake Eyes pertanda ia belum mampu mengosongkan hatinya. Namun beruntung saat itu Akiko datang menolongnya sehingga ia terbebas dari ancaman kematian. Snake Eyes dinyatakan gagal pada ujian ketiganya itu dan ia dianggap telah membohongi Clay Arashikage maka ia harus menerima hukuman. Namun karena Snake Eyes jujur menjawab bahwa ia tidak bisa mengosongkan hatinya karena menyimpan dendam terhadap orang yang sudah membunuh ayahnya. Maka ia diampuni dan dibebaskan dari hukuman tetapi ia harus pergi jauh meninggalkan Clay Arashikage. Kemudian Snake Eyes menemui Tommy yang sedang kecewa atas ketidakjujurannya dari awal. Snake Eyes meminta maaf dan berjanji akan menjaga persahabatan mereka, lalu Snake Eyes dan Tommy membuktikan kesetiaan dengan sama-sama melukai tangan mereka dan kemudian berjabat tangan sebagai simbol persaudaraan. Namun ternyata hal itu adalah siasat agar Snake Eyes mendapatkan sampel darah Tommy yang akan dia gunakan untuk membuka berangkas pelindung permata matahari. Kemudian Snake Eyes pamit pergi meninggalkan kastil Clay Arashikage, namun sebelum pergi jauh ia ternyata kembali secara diam-diam dan sengaja memasang sebuah alat di sensor pertanda bahaya permata matahari. Kemudian karena kaget oleh alarm pengaman permata matahari tersebut, Tommy dan Akiko berlari pergi mengecek keadaannya. Sementara Snake Eyes memperhatikan mereka dari jarak jauh. Setelah Tommy dan Akiko yakin bahwa permatanya aman lalu mereka pergi. Sementara kesempatan itu dimanfaatkan oleh Snake Eyes untuk memasuki ruangan permata tersebut kemudian mengambilnya. Tak lama ketika hendak pergi tiba-tiba Akiko datang menghalanginya namun ia berhasil mengalahkan Akiko dengan mudah. Singkat cerita kemudian Snake Eyes memberikan permatanya kepada Kenta dan menemui orang yang sudah membunuh ayahnya. Sementara Tommy yang mengetahui dikhianati temannya sangat marah, lalu pergi bersama Akiko dengan tujuan menemukan Snake Eyes dan akan membunuhnya. Di sisi lain Snake Eyes sedang menemui pembunuh ayahnya, ia sengaja membatalkan niatnya membunuh orang itu karena dia mengetahui bahwa pembunuhan ayahnya adalah atas perintah Cobra. Snake Eyes lalu pergi dengan maksud hendak menghentikan Kenta serta Baroness menuju kastil Clay Arashikage. Di perjalanan ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang kemudian menyerangnya dan beruntung Akiko saat itu segera menyadari bahwa Snake Eyes berada di pihak mereka, namun berbeda dengan Tommy yang terlanjur kecewa hingga ia tetap nekat akan membunuh Snake Eyes sehingga akhirnya pertarungan tak terelakkan antara mereka berdua. Snake Eyes berusaha meyakinkan Tommy bahwa saat ini menghentikan Kenta adalah jalan yang tepat untuk mereka. Sementara saat itu Kenta sudah sampai di kastil dan menghancurkan kastil dengan permata matahari yang dimilikinya. Permata yang bisa membakar apa saja itu digunakan secara semena-mena oleh Kenta. Sedangkan para ninja bersama Grandmaster berusaha keras melawan anak buah Kenta. Sementara Blind Master bertugas melindungi ketua Clay dari serangan musuh. Kemudian Scarlet saat itu juga datang membantu sehingga kekuatan Clay Arashikage bertambah. Tak lama Scarlet berhadapan langsung dengan Baroness namun karena Baroness memiliki banyak pasukan membuat Scarlet tertegun tak melawan. Sebab, jika melawan ia akan habis ditembak mati oleh pasukan yang sudah menodongnya.
Di sisi lain Kenta juga berhasil menangkap dan menakut-nakuti Sen dengan permata mataharinya. Namun ketika itu Baroness mencoba meminta permata mataharinya kepada Kenta, karena menurutnya sesuai perjanjian sudah saatnya Kenta menyerahkan permata itu, namun sayangnya Kenta malah berkhianat dan kemudian menyerang Baroness. Tak lama tiba-tiba seorang anak buah Kenta memberitahukan bahwa Tommy dan kawan-kawan sudah sampai di kastil. Maka Kenta buru-buru ingin bertemu dan berniat akan menghancurkan Tommy. Sementara Baroness yang sudah dikhianati akhirnya berpihak kepada Clay Arashikage dan mereka bekerja sama menghentikan Kenta. Terjadilah saat itu pertarungan hebat di mana pada akhirnya semua tim musuh terbunuh hanya menyisakan Kenta seorang diri. Lalu untuk menghindari Kenta, Sen kemudian menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Berkat kerjasama yang baik akhirnya permata matahari terlepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Namun karena tak kuasa menahan emosinya Tommy yang kurang bijak akhirnya menggunakan permata itu untuk menyerang Kenta. Sen menyesalkan hal itu terjadi karena Tommy melanggar sumpahnya sebagai anggota Clay Arashikage. Alhasil saat itu Kenta berhasil kabur lalu dikejar oleh Snake Eyes dan Snake Eyes berhasil mendapatkannya maka terjadilah pertarungan antara mereka. Terlihat Snake Eyes kewalahan namun ia punya siasat lain di mana ia berhasil membawa Kenta terjatuh ke dalam ruangan ular-ular raksasa. Di sana Kenta kemudian ditelan oleh salah satu ular raksasa itu, sementara Snake Eyes yang sudah mampu memurnikan hatinya terbebas dari serangan ular-ular tersebut. Dan singkat cerita terlihat bahwa Sen mengatakan tidak bisa lagi mengangkat Tommy sebagai pemimpin Clay Arashikage berikutnya. Karena sudah melanggar janji dan sumpah menggunakan permata untuk hal yang terlarang. Tommy yang merasa haknya hilang sebagai penerus pemimpin Clay Arashikage akhirnya marah lalu pergi meninggalkan kastil tersebut. Sementara Snake Eyes yang merasa bersalah juga berniat pergi dengan maksud mencari Tommy dan akan membawanya kembali. Di akhir film terlihat Baroness menemui Tommy dan mengajaknya bekerja sama.